Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, kita bersyukur kalau ini adalah hari yang kedua dalam minggu yang baru. Apapun yang kita rasakan hari ini, biarlah kita tetap bersuka, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Karena apapun masalah, kesulitan, ataupun pergumulan yang kita hadapi saat ini tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan pemeliharaan Tuhan hari kemarin, bahkan semalam ketika kami beristirahat. Hari ini kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan kepada kami. Terlebih bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Dan biarlah kehidupan yang Tuhan berikan hari ini kami bisa isi dengan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap aktivitas kami. Dan sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 28. Saya mengajak kita untuk menyimak Mazmur ini baik-baik. Hanya ada 9 ayat Saudara. LAI memberikan judul perikop daripada Mazmur 28 ini, yaitu Tuhan perisaiku. Mazmur 28 ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam meriang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ayat ke-6, terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini saya beri tema Tuhanlah perisaiku, seturut dengan judul perikop yang diberikan oleh LAI. Mazmur 28 ini termasuk Mazmur ratapan. Karakteristik Mazmur ratapan adalah dimulai dengan keluhan dan permohonan, tapi diakhiri dengan keyakinan dan puji-pujian. Mazmur 28 ini ditulis sendiri oleh Daud. Mazmur ini dimulai dengan suatu seruan supaya Tuhan mendengarkan permohonan Daud, yaitu di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dari sini kita menangkap Saudara bahwa ada kesan bahwa permohonan Daud ini sepertinya sudah lama tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, ada kesan bahwa Tuhan itu sedang mendiamkan Daud. Maka itu Daud berkata, janganlah berdiam terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu, aku merasa seperti orang yang mati. Saudara, perkataan ini menunjukkan betapa dekat dan intimnya Daud dengan Tuhan. Sampai-sampai kalau Tuhan sebentar saja tidak meladeni Daud, maka Daud rasa kehilangan nyawanya. Ini juga menunjukkan betapa Daud sering sekali bicara kepada Tuhan, baik itu melalui nyanyian, doa, ataupun puisi. Saudara, bayangkan seorang Daud yang merupakan raja yang begitu hebat dan berkuasa, namun tetap tunduk dan rajin berdoa kepada Tuhan, karena ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mungkin juga di masa itu tidak banyak orang yang tahu betapa seorang Raja Daud yang kelihatan begitu berkarisma, disegani, dihormati, disanjung. Namun ternyata ketika di belakang layar atau dalam kesendiriannya, Daud sangat bergantung dan bahkan sangat memelas kepada Tuhan.
Di Mazmur 28 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima ini, kita bisa melihat bagaimana seorang Daud yang begitu susah hati ketika dia merasa Tuhan ini mendiamkan dia. Dia berpikir apakah Tuhan sedang berpaling daripadanya, sebagaimana Tuhan berpaling daripada orang fasik atau orang jahat. Maka itu Daud berkata, jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Maksudnya adalah Daud meminta kepada Tuhan, jangan perlakukan aku seperti Tuhan perlakukan orang jahat ataupun orang fasik. Silakan Tuhan mengganjari mereka dengan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Karena memang mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Mereka pantas didiamkan oleh Tuhan. Tetapi jangan perlakukan aku seperti mereka, Tuhan. Saudaraku, adakah kita seperti ini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, lalu tak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan, kita bukan marah kepada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan, tetapi justru kita merasa lebih susah hati daripada pergumulan yang sedang kita mohonkan atau hadapi. Karena kita merasa sedang didiamkan oleh Tuhan, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera kita. Didiamkan oleh Tuhan atau dijauhi oleh Tuhan, itu masalah yang lebih besar daripada masalah apapun, saudara. Dari Mazmur 28 ini kita belajar bahwa kondisi relasi dengan Tuhan lebih penting daripada kondisi pergumulan kita. Karena kalau sampai relasi kita dengan Tuhan kacau atau tidak baik, saudara, maka itu adalah sebuah kepastian bahwa kondisi hidup kita tidak akan pernah baik. Karena tidak akan ada pertolongan yang datang, tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada perlindungan, bahkan tidak akan ada harapan. Hal senada juga bukankah pernah ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poinnya adalah utamakanlah relasi dengan Tuhan lebih dulu. Maka perkara-perkara yang lain tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pasti akan ada pertolongan daripada Tuhan. Setelah itu, sebelum masuk ke ayat yang ke-6, saudara, kemungkinan ada jeda beberapa waktu lamanya. Barangkali Daud belakangan baru menambahkan ucapan syukur ini di penghujung Mazmur 28, di mana Daud itu teringat kembali bagaimana Tuhan sudah banyak menolongnya, baik itu di masa-masa yang genting, di masa-masa yang terjepit, di masa-masa bahaya. Dia tersadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahkan selalu menolongnya tepat pada waktunya. Maka itu saudara, Daud melanjutkan seruannya ini bukan dengan keluhan, tapi dengan pujian syukur dan pengakuan bahwa Tuhan selalu mendengar permohonannya. Tuhan memang adalah kekuatan dan perisai baginya, bahkan bukan hanya baginya, tetapi juga bagi umatnya. Daud berkata Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara, salah satu pembelajaran dari Mazmur 28 ini adalah kita bisa melihat luar biasa iman seorang Daud. Walaupun mungkin pergumulannya saat itu belum terjawab, tetapi ketika dia ingat lagi karya Tuhan dalam hidupnya, hatinya itu makin percaya kepada Tuhan, dan Daud akhirnya dapat bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami apa yang Daud alami di Mazmur 28. Dan saya mau beritahu saudara bahwa itu adalah sesuatu yang wajar dalam proses kita mengikut Tuhan. Akan datang waktu saudara di mana kita sedang dalam suatu masa yang cukup lama berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu dan lain hal. Bahkan kita sudah merasa putus asa karena tak kunjung merasa ada jawaban daripada Tuhan. Sehingga kita bertanya, mengapa Tuhan kau diam saja? Mengapa Tuhan tidak merespon saya? Apalagi di tengah krisis oleh karena pandemi seperti ini. Dan kalau ada dari saudara yang memang dalam kondisi demikian pada saat ini, saudara, mari kita belajar dari Mazmur Daud ini. Mungkin sekarang ini Tuhan sedang ingin menegaskan kembali kepada kita, siapa Tuhan itu bagi kita. Apakah Tuhan hanya kita jadikan sebagai konselor yang menjadi tempat kita curhat kalau sedang kecewa, marah, dan bahagia? Apakah Tuhan hanya dijadikan sebagai dokter yang kalau kita sedang sakit atau keluarga kita sedang sakit, kita baru berdoa supaya Tuhan sembuhkan? Apakah Tuhan hanya dijadikan sebagai pembantu supaya semua urusan kita itu dimudahkan? Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu saudara, seperti yang dilakukan oleh Daud saudara, saya mengajak kita, mari kita lihat lagi ke belakang. Di
di dalam kehidupan kita di masa lalu, saudara. Saya tidak tahu di tahun berapa saja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada hal, ada peristiwa, ada pergumulan yang mungkin sangat serius dan cukup berat yang saudara pernah alami, namun akhirnya bisa dilalui. Bahkan saudara masih ada sampai hari ini. Ayo saudara ingat lagi bagaimana Tuhan menolong saudara pada saat itu, di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Setelah saudara ingat, ini pertanyaannya, apakah saudara masih mau meragukan Tuhan atau saudara makin percaya kepada Tuhan? Mazmur 28 menunjukkan bahwa ratapan bukanlah tempat perhentian akhir, melainkan sebuah persinggahan sementara sebelum akhirnya tiba pada sukacita dan kebahagiaan. Mazmur 28 menunjukkan sebuah pergumulan iman seorang anak Tuhan. Keyakinan Daud kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan tampak dengan kuat ketika hatinya percaya lagi kepada Tuhan dan hendak menyanyi serta bersyukur meski belum ada tanda-tanda pertolongan akan datang. Karena di ayat terakhir, yaitu di ayat 9, Daud masih menggunakan kata permohonan, yaitu selamatkanlah kiranya, berkatilah, gembalakanlah, dan dukunglah. Saudara, marilah kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik melalui firman-Nya, melalui pekerjaan tangannya yang sudah terjadi dalam hidup kita, melalui relasi yang kita bangun tiap-tiap hari, supaya iman kita terus bertumbuh, sebab hanya iman yang dapat mentransformasi kepedihan menjadi sukacita. Sehingga apapun yang terjadi, kita dapat tetap berkata, Tuhanlah perisaiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau masih bisa merenungkan firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah, firman yang kekal, yang selalu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami manusia ya Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Hari ini kami belajar pergumulan iman seorang Daud. Bagaimana dia sangat bersandar kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Dan ketika dia merasa Tuhan mendiamkan dia, itu adalah masalah yang lebih besar daripada apapun. Tetapi ketika dia ingat lagi perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia hanya perlu tetap beriman kepada Tuhan dan percaya kepada waktu dan pertolongan Tuhan. Biarlah kami pun juga belajar memiliki iman yang sama seperti Daud. Dalam proses kami mengikuti Tuhan, kami belajar bahwa ada kalanya kami merasakan Tuhan itu diam. Tetapi sesungguhnya kami tahu Tuhan Engkau tetap bekerja, Engkau tetap memperhatikan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami ke depan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami mau berdoa untuk usaha pekerjaan kami di tengah situasi seperti ini. Biarlah kami tetap tahu bahwa kami akan kerjakan bagian kami, dan kami tahu bahwa Tuhan pun pasti akan senantiasa memelihara hidup kami. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, dan biarlah kami selalu dengan iman kami menyerukan bahwa Tuhan, Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian perenungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.